Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Afriansah bisa menyapa kembali teman-teman para pejuang CPNS tahun 2024. Selamat datang di my YouTube channel, selamat datang di Nurse Education Channel. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya sekarang juga, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Baik teman-teman, hari ini kita akan latihan soal untuk persiapan seleksi kompetensi bidang khususnya untuk perawat CPNS tahun 2024, baik D3 maupun profesi nurse. Baik teman-teman, langsung saja kita ke contoh soalnya. Baik teman-teman, sebelum kita ke latihan soalnya, sedikit ada informasi buat teman-teman semua yang sedang mencari bimbel tryout untuk persiapan SKB CPNS 2024 untuk perawat D3 dan juga nurse. Kami dari Nurse Education Channel sedang membuka bimbel tryout SKB CPNS 2024 untuk perawat D3 dan juga nurse. Teman-teman akan mendapatkan 7 paket tryout SKB yang dimana terdiri dari 100 soal setiap paket tryoutnya. Yang kedua, teman-teman akan mendapatkan 6 paket mini tryout yang terdiri dari 20 soal setiap mini tryoutnya. Yang ada 6 video pembahasan mini tryoutnya melalui YouTube. Dan teman-teman juga akan mendapatkan ebook ringkasan materi dan juga tips trik dari Nurse Education Channel. Dan yang kelima, teman-teman akan mendapatkan PDF soal tryout lengkap dengan pembahasan yang bisa teman-teman print out. Dan teman-teman juga akan dimasukkan ke dalam grup Telegram diskusi yang aktif sampai dengan seleksi selesai. Soal-soal ini sesuai dengan kisi-kisi terbaru dan teman-teman akan bebas akses kapan saja dan di mana saja. Jadi total soal untuk tryout SKB CPNS adalah 820 soal dengan harga 150.000 ya teman-teman. Dan teman-teman untuk daftar bisa di WhatsApp 0896 9637 7751. Caranya gampang teman-teman. Teman-teman cukup WA di nomor ini dan akan dapat informasi dari admin untuk langkah-langkah yang akan teman-teman lakukan. Daftar sekarang juga karena pembelajaran akan dimulai tanggal 1 November tahun 2024. Sampai bertemu di bimbel tryout. Baik teman-teman, kita ke soal berikutnya. Seorang laki-laki usia 48 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan badan terasa lemas dan kesemutan. Nah, dari hasil pengkajian didapatkan pasien sering BAK, selalu merasa haus, pasien tampak lemah dan tidak mampu berdiri. Dengan pemeriksaan gula darah sewaktu yaitu 305 dengan gula darah puasa 140 mg per desiliter dan gula darah 2 jam setelah makan 300 mg per desiliter. Dengan tekanan darah 165 per 95, tinggi badan 160 cm dan berat badan 95 kg. Apakah masalah keperawatan prioritas pada pasien tersebut? A. Risiko ketidakstabilan kadar glukosa darah. B. Penurunan perfusi jaringan perifer. C. Kekurangan volume cairan. D. Intoleransi aktivitas. Atau E. Risiko cedera. Oke teman-teman, di soal ini cukup mudah ya untuk menentukan masalah keperawatan prioritas karena datanya ini sudah sangat mendukung ya. Data yang pertama adalah badan terasa lemas ya. Kemudian ada kesemutan juga. Nah, pasien ini sering BAK atau yang disebut dengan poliuri ya, banyak kencing ya. Dan selalu merasa haus. Nah, data yang menjadi kata kuncinya di sini adalah periksaan gula darah. Ada gula darah sewaktu, gula darah puasa, dan gula darah 2 jam setelah makan. Nah, masalah keperawatan prioritas berdasarkan data ini adalah ketidakstabilan kadar glukosa dalam darah. Maka jawaban yang tepat di soal ini adalah yang A. Option B, penurunan perfusi jaringan perifer. Walaupun di data menunjukkan adanya kesemutan, ya, nah data ini tidak cukup kuat
untuk menunjang kita menegakkan diagnosis penurunan profesi jaringan perifer. Harus ada pemeriksaan tanda-tanda vital yang lain, ya, yaitu CRT dan lain sebagainya. Option C, kekurangan volume cairan. Nah, ini juga sama, ya. Tidak ada data menunjukkan adanya kekurangan volume cairan berupa turgor kulit, ya, bibir kering ataukah tidak, ya. Option D, intoleransi aktivitas. Ini juga kurang tepat. Option E, risiko cedera. Ini juga kurang tepat ya, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah risiko ketidakstabilan kadar glukosa dalam darah. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, kita ke soal berikutnya. Seorang perawat sedang melakukan pemasangan NGT pada pasien dengan sirosis hepatis. Saat ini, perawat memasukkan selang NGT ke lambung pasien. Apakah langkah prosedur selanjutnya yang tepat? A. Melakukan fiksasi. B. Membersihkan hidung. C. Memasukkan makanan cair. D. Meminta pasien untuk menelan. Atau E. Memastikan selang masuk ke lambung. Oke teman-teman, di soal ini berkaitan dengan SOP atau tata urutan dalam pemasangan NGT. Nah, di soal dikatakan bahwa saat ini perawat memasukkan selang NGT ke lambung pasien. Maka langkah prosedur selanjutnya yang tepat pada saat memasukkan selang NGT adalah meminta pasien untuk menelan agar memudahkan NGT masuk menuju ke lambung. Nah, sekarang kita lihat dari optionnya. Option A, melakukan fiksasi. Nah, ini kurang tepat ya, karena di sini ada tahap akhir setelah memastikan selang NGT masuk ke lambung baru kita melakukan fiksasi. Option B, membersihkan hidung. Nah, ini dilakukan sebelum kita memasukkan selang NGT. Option C, memasukkan makanan cair. Nah, ini sudah dalam tahap pemberian nutrisi, ya. Jadi ini juga kurang tepat. Option D, meminta pasien untuk menelan. Inilah jawaban yang tepat, ya. Karena di sini kata kuncinya adalah saat ini perawat memasukkan selang NGT ke lambung. Maka prosedur berikutnya adalah meminta pasien untuk menelan. Option E, memastikan selang masuk ke lambung. Nah, ini jika sudah semua selang NGT masuk, baru kita pastikan selangnya ini masuk ke lambung atau tidak. Begitu ya teman-teman. Sepakat ya? Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita ke soal berikutnya. Seorang perawat melakukan perawatan stoma. Nah, pada saat membersihkan stoma, tiba-tiba terjadi perdarahan. Apakah tindakan yang tepat dilakukan perawat selanjutnya? A. Memasang korset. B. Menghentikan tindakan. C. Melakukan penekanan pada peristoma. D. Menekan lokasi perdarahan dengan kasa steril. Atau E. Menghentikan tindakan dan memasang kantong stoma. Oke teman-teman, di soal ini terjadi perdarahan secara tiba-tiba pada saat perawat membersihkan stoma. Ya, maka tindakan yang tepat yang dilakukan perawat selanjutnya adalah stop bleeding atau menghentikan perdarahan, ya. Menghentikan perdarahan dengan cara apa? Nah, sesuai dengan optionnya, yaitu menekan lokasi perdarahan dengan kasa steril untuk menghentikan perdarahan, ya. Nah, di antara 5 option yang sangat rasional atau yang tepat adalah yang D. Option A, memasang korset. Nah, ini kurang tepat. Option B, menghentikan tindakan. Nah, ini kurang tepat, ya. Option C, melakukan penekanan pada peristoma. Nah, ini kurang tepat, ya. Option D, menekan lokasi. Nah, ini lebih spesifik, ya. Menekan lokasi perdarahan. Option E, menghentikan tindakan dan memasang kantong stoma. Ini kurang tepat karena optionnya sama dengan option B. Oke, sepakat ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, kita ke soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 40 tahun mendapat transfusi darah sejak 10 menit yang lalu.
dengan tetesan 100 ml per jam. Beberapa saat kemudian, pasien mengeluhkan badan terasa panas, pusing, serta gatal-gatal. Apakah tindakan yang tepat pada pasien tersebut? A. Memeriksa identitas pasien dan darah. B. Menanyakan riwayat alergi sebelumnya. C. Memperlambat tetesan transfusi dan mengukur tanda-tanda vital. D. Menghitung ketepatan transfusi dan mengganti cairan NaCl melalui 3-way. E. Menghentikan transfusi, memberi cairan NaCl melalui saluran infus tersendiri. Oke teman-teman, soal ini cukup mudah ya untuk kita jawab ya, karena ini sudah sering dibahas di video sebelumnya bahwa yang terjadi pada pasien ini adalah reaksi transfusi ya, reaksi transfusi yang dimana ditandai adanya rasa panas ya, pusing, gatal, dan lain sebagainya setelah pemasangan transfusi atau pada saat transfusi ya. Maka hal ini cukup berbahaya karena menyebabkan shock ya, anafilaktik pada pasien. Maka tindakan yang tepat untuk pasien ini adalah dengan segera kita menghentikan transfusi ya, mengukur tanda-tanda vital, dan melakukan penggantian cairan NaCl atau dilakukan secara guyur biasanya ya, dan lapor dokter untuk pemberian obat anafilaktik atau obat untuk reaksi transfusinya ya. Maka jawaban yang tepat di soal ini adalah yang D ya, yaitu yang E, menghentikan transfusi, memberi cairan NaCl melalui saluran infus tersendiri. Oke, sepakat ya teman-teman dengan jawaban saya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita ke soal berikutnya. Seorang laki-laki usia 35 tahun dirawat di rumah sakit dengan trauma kepala. Nah, dari hasil pengkajian, pasien mengalami penurunan tingkat kesadaran, produksi urin 4000 cc dalam 24 jam, turgor kulit jelek, dan bibir kering. Apakah evaluasi prioritas yang dilakukan untuk pasien tersebut? A. Menilai status nutrisi. B. Menilai tingkat kesadaran. C. Mengevaluasi trauma kepala. D. Memonitor tanda-tanda infeksi. Atau E. Mengukur keseimbangan cairan. Oke teman-teman, di soal ini kita disuruh menentukan evaluasi ke dalam keperawatan. Nah, untuk menentukan evaluasi keperawatan, sama dengan soal sebelumnya, kita harus menentukan masalahnya dulu. Ya, masalah keperawatan utamanya apa? Atau masalah prioritasnya apa? Nah, di sini data yang kita dapatkan adalah pasien ini mengalami trauma kepala. Kemudian, pasien mengalami penurunan tingkat kesadaran. Nah, kedua data ini sudah cukup ya untuk kita menentukan masalah keperawatan utama, yaitu pasien ini mengalami penurunan pada perfusi cerebral. Ya, yang dimana ditandai dengan adanya trauma kepala dan penurunan tingkat kesadaran. Maka evaluasi kita yang menjadi prioritas di sini adalah kita mengevaluasi tingkat kesadarannya. Ya, apakah mengalami peningkatan atau bahkan mengalami penurunan. Ya. Nah, jadi jawaban yang tepat di soal ini adalah yang mana? Yang B ya, yaitu menilai tingkat kesadaran sebagai bentuk evaluasi prioritas. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, tidak terasa sudah di akhir video. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga adanya video ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian SKB CPNS tahun 2024. Semoga teman-teman bisa lulus menjadi seorang ASN tahun ini ya. Dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.